Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. Di kesempatan podcast episode yang keempat kali ini, saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang kepala madrasah muda, ya masih bisa dibilang muda ya, masih belia dan visioner. Langsung saja, ini dia Bapak Firman Shah. Selamat siang Pak Firman. Selamat siang. Apa kabarnya? Mas Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Jadi beliau adalah kepala madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Min 1 Pesawaran. Min 1 Pesawaran. Yang di Kedondong ya. Yang di Kedondong ya. Betul. Baik Pak Firman. Ini terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Pak Firman, untuk mengawali obrolan kita, mungkin bisa sedikit diceritakan terlebih dahulu mengenai Min 1 Pesawaran ini, Pak. Baik, terima kasih Mas Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT. Saya sangat berbahagia sekali nih Mas Bagus, pada siang hari ini bisa berkesempatan diundang oleh tim podcast ya Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran untuk ya ngobrol santai. Iya, ngobrol santai aja kita, betul. Jadi memang tadi sudah disebutkan oleh Mas Bagus, saya kepala Min 1 Pesawaran. Jadi Min 1 Pesawaran itu terletak di Desa Kedondong, di Jalan Tritura nomor 10. Nah, di Kecamatan Kedondong. Memang dalam perjalanannya Mas Bagus ya, Min 1 Pesawaran ini awalnya dulu tahun 1969 tuh namanya Madrasah Islamiyah Swasta. Oh, swasta dulu, Pak, swasta ya? Dulu swasta, kemudian berubah nama menjadi Min Teladan. Nah, Min Teladan kemudian berubah lagi menjadi Min Pelita, kemudian terakhir itu Min Filial kalau nggak salah, karena dia masih bergabung dengan Min Pengsewu pada saat itu. Kemudian di tahun 2000-an itu kita berubah lagi namanya, kalau saya baca di sejarahnya itu berubah menjadi Min Model Pasar Baru Kedondong. Waktu itu masih belum pecah ya Kabupaten Pesawaran? Oh ya? Belum, dulu masih Min Model Pasar Baru Kedondong Lampung Selatan. Lampung Selatan dulu ya. Lampung Selatan. Kemudian setelah kita pecah ya pemekaran dan kita definitif menjadi Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran tahun 2014 kalau tidak salah, itu berdasarkan surat keputusan Direktur Pendis, dan kebetulan waktu itu ditandatangannya tanggal 17 September. Hari ini tanggal 17 September. Nah, berubah nama jadi Min 1 Pesawaran. Pas hari ini juga bertepatan dengan 17 September. Oh, 17 September. Bisa ya. Kebetulan makanya begitu diundang podcast Pak dengan Kepala Min, wah kebetulan sekali nih berdasarkan SK dari Direktur Pendis kan, Min 1 Pesawaran itu ya 17 September 2014 pada saat itu ditandatanganinya, akhirnya berubah hingga saat ini menjadi Min 1 Pesawaran. Seperti itu Mas Bagus. Kalau Pak Firman sendiri sudah berapa lama ini memimpin di Min 1 Pesawaran? Ya, kalau saya sih memimpin Min 1 Pesawaran itu baru berjalan hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Bulan Februari 2021 nanti 2022 nanti 3 tahun gitu. Cuma memang saya sebelum jadi kepala di Min 1 Pesawaran itu saya guru di situ. Oh, guru di situ awalnya, Pak ya. Guru di situ awalnya dari tahun 2009. 10 tahun menjadi guru di situ. Dan akhirnya dapat amanah jadi kepala Min 1-nya gitu. Iya. Kalau boleh tahu sekarang jumlah muridnya berapa, Pak? Sampai saat ini jumlah siswa kita itu kurang lebih 978 siswa. Hampir 1000, Pak. Hampir 1000, ya betul sekali. Wow. Untuk tingkat sekolah dasar betul. Hampir. Dan itu terbanyak Pak ya. Kalau di provinsi kita kedua, tapi kalau di luar kota Bandar Lampung kita pertama. Untuk tingkat Min Pak ya. Kalau SD mungkin nggak ada, Pak ya. SD sepertinya nggak ada. Ya, karena kalau SD itu kan hampir setiap desa ada, Pak ya. Iya, betul. Oke. Ya, hampir 1000 siswanya, hampir Pak ya. 1000, itu terpusat di satu kampus, Pak ya. Iya, jadi enggak, kalau proses pembelajaran kita bagi 2 tempat. Jadi dari 900 sekian siswa kita itu memang asalnya itu ya muasal dari tempat tinggal siswa kita itu memang jauh-jauh, Mas Bagus. Paling jauh dari mana, Paling Pak? jauh itu dari Gading. Itu laju, udah masuk ke Kabupaten Pengsewu ya. Kalau ke arah mana ini? Arah
ke arah tataan lah ya, itu Gading, termasuk di Binong ini banyak juga siswa kita. Kemudian kalau ke arah Kedondong sana itu Pak Desuka itu ada yang sekolah ke Min kita itu. Iya. Nah terus nah ini kan kita kemarin hampir 2 tahun ini kita pandemi Pak ya. Iya, nah selama pandemi itu gimana itu Pak dengan jumlah siswa sebanyak itu? Iya, tentu ada tantangan tersendiri Pak. Wah, luar biasa Mas Bagus ya. Apalagi dengan kondisi pandemi, kita tidak boleh tatap muka tempo hari. Jadi kan terpaksa kita melakukan proses KBM itu dengan sistem daring ya, PJJ gitu, pembelajaran jarak jauh, walaupun banyak sekali tantangannya tuh Mas Bagus. Namanya kan kita bisa kategori kita ini tinggalnya di kampung lah ya gitu, beda dengan perkotaan. Banyak beberapa siswa kita itu yang tinggal jauh dari pusat ibu kota desa yang tidak ada sinyal gitu kan ya, tidak ada jaringan, bahkan ada siswa kita yang nggak ada Android, nggak ada HP Android dan sebagainya. Itu jadi tantangan kita sangat luar biasa itu kemarin tuh. Jadi kita memberikan solusi kepada anak-anak kita itu selain proses pembelajaran PJJ, kita ada istilahnya pendampingan ketika dia tidak ada HP Android atau gangguan jaringan, dia bisa ke sekolah menemui guru wali kelasnya untuk minta tugas atau memberikan arahan apa dan sebagainya lah gitu ya, untuk supaya proses KBM ini terus berlanjut lah, anak-anak kita ini tidak terputus walaupun dalam keadaan pandemi gitu ya. Artinya tetap lebih enak tatap muka Pak ya? Oh iya, sangat jauh beda Mas Bagus itu. Nah ini kan kemarin sudah dari tanggal 13 Pak ya? Iya betul. Berdasarkan surat edaran Bupati sudah boleh tatap muka. Iya. Jadi berdasarkan surat edaran Bupati kemarin kita boleh diizinkan untuk tatap muka terbatas terbatas ya. Dalam artian memang dari jumlah kapasitas kita belum boleh 100%. Artinya 50% itu kita ganti sip-sipan lah gitu ya, ganjil genap. Kemudian jam KBM-nya pun tidak full seperti normal biasa. Kalau normal kan anak-anak bisa jam 1 ya, dari setengah 8 sampai jam 1 siang gitu. Kalau terbatas ini kan paling hanya sampai jam 10, nanti diganti shift kedua sampai jam 1 gitu kan, ganti-gantian lah gitu ya. Karena memang namanya masih terbatas. Iya, betul. Nah itu dengan jumlah siswa yang hampir 1.000, tenaga pengajarnya berapa Pak? Tenaga pengajar kita itu dari tenaga kependidikannya itu ada 35 yang PNS. Kemudian yang GTT-nya ada 14. Lalu dibantu oleh tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan kita itu kurang lebih ada 12-an. Baik tenaga penjaga malam, satpam, UKS itu ya, perpustakaan, staf TU gitu dan sebagainya gitu ya, termasuk petugas kebersihan itu ada 14 orang. Ada 12 orang kurang lebih gitu. Nah, ini Pak Kamat, dengan jumlah siswa hampir 1.000, artinya kan antusiasme orang tua untuk menitipkan anaknya di MIN itu luar biasa Pak. Emang yang menjadi daya tarik MIN itu apa sih Pak sampai orang tua sepercaya itu gitu? Ya artinya memang kita juga patut bangga ya Mas Bagus ya. Artinya kita sekolah di bawah Kementerian Agama bisa menjadi pilihan prioritas untuk orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke MIN. Sebenarnya begini, saya dan kawan-kawan tuh punya komitmen. Artinya komitmennya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan prima kepada anak-anak kita dengan kedisiplinan kita gitu ya. Karena intinya memang kita sebenarnya anak itu di sekolah itu bukan hanya tugas guru mendidik ya atau mentransfer ilmu, tapi bagaimana bisa membimbing anak-anak kita itu mengarahkan minat bakatnya dan kita bisa memberikan ruang kepada anak-anak itu untuk terus berkreasi lah bahasanya gitu ya, sehingga itu mungkin yang menjadi minat orang tua, bagaimana kita bisa mengembangkan potensi anak-anak kita itu dalam kegiatan-kegiatan ekskul gitu ya, atau kegiatan-kegiatan yang lain gitu kan, termasuk kita kan ada pembiasaan gitu ya, pembiasaan yang baik yang kita lakukan dengan kawan-kawan dan siswa-siswa kita kalau di masa normal ya, baik itu dari sholat duha bersama, sholat zuhur berjamaah gitu ya, kemudian ada tilawah tahfiz, ada juga kita baca juz amma bersama-sama. Nah mungkin hal-hal seperti itu menjadi daya tarik bagi orang tua, selain kedisiplinan ya tentunya. Nah artinya kita bisa memberikan contoh langsung kepada anak-anak itu penerapan dari ilmu-ilmu keagamaan itu seperti apa gitu. Iya, itu memang salah satu keunggulan yang dimiliki oleh madrasah ya. Iya, betul sekali. Jadi selain ilmu pengetahuan di sana sekali diajarin ilmu agama ya, gitu. Ya. Karena memang
pada prinsipnya ya hidden curriculum bahasanya itu ya, itu lebih penting juga ya, selain kurikulum yang sudah termuat dalam muatan standar isi itu, kita punya hidden curriculum, artinya pembiasaan-pembiasaan yang bisa membentuk karakter anak-anak gitu ya, dari PHBS, perilaku hidup sehat, bersih dan sehat gitu kan. Itu juga menjadi rutinitas kita ketika kita pembelajaran normal gitu ya. Maka dengan adanya pandemi ini sesungguhnya memang banyak sekali program kerja kita yang tertunda dan tidak berjalan gitu. Tapi saya punya siasat itu Mas Bagus, mensiasatinya begini. Artinya kalau PJJ itu kalau dari materi pelajaran bisa saja sih lewat daring gitu ya, lewat PJJ gitu. Tapi yang seperti hidden curriculum tadi, yang pembiasaan tadi, yang biasa di sekolah kita melaksanakan sholat duha bersama gitu ya, sholat juga berjamaah. Nah, kita bikin buku evaluasi pemantauan untuk kegiatan siswa. Nah, selama masa pandemi ini. Nah, jadi kita buat bukunya, namanya buku ini nih, Mas Bagus nih. Ini bagus nih. Jadi buku pemantauan dan evaluasi Hidden Islamic Curriculum. Itu setiap siswa. Setiap siswa dapat. Kita cetakkan, setiap siswa dapat. Di sini isinya adalah bagaimana anak-anak pembiasaan dan perilaku keseharian di rumah dengan pantauan orang tua, dari sholat berjamaahnya, sholat wajibnya, hingga ke pembiasaan PHBS dan saling membantu orang tua. Di sini juga tercantum. Jadi anak tinggal nyonteng dengan pantauan orang tua dan komunikasi dengan wali kelasnya gitu, seperti itu. Jadi artinya pembiasaan di madrasah yang selama kita lakukan saat pembelajaran normal itu jangan sampai hilang dengan adanya pandemi ini. Dengan kontrol orang tua. Kontrol orang tua tentunya. Nah, walaupun memang pelaksanaannya ya banyak mengalami kendala ya, betul. Apalagi memang latar belakang orang tua siswa kita itu beragam ya, dari pekerjaan mungkin dia sibuk dengan pekerjaannya gitu kan, atau mungkin ada juga yang siswa kita itu jauh dari orang tua, tinggal sama neneknya, sehingga kontrol atau pengawasan orang tua itu kadang juga menjadi kendala. Cuman kita kan berupaya ya semaksimal mungkin bagaimana hidden curriculum kita ini, pembiasaan kita ini terus berjalan gitu, walaupun masih dalam pandemi gitu. Luar biasa. Nah, tadi sedikit tadi Pak Firman menyinggung mengenai minat dan bakat siswa. Iya, betul. Memang nggak kita pungkiri salah satu yang menjadi daya tarik sekolah itu kan dengan adanya wadah untuk minat dan bakat mereka dalam bidang ekstrakurikuler. Kalau boleh tahu apa aja sih Pak, atau mungkin yang menjadi unggulan di sana gitu, apa sih Pak? Kalau di Min 1 Pesawaran tuh kurang lebih ada 10 ekskul. 10 ekskul. Iya, 10 ekskul tuh ada drum band ya. Ada drum band? Ada, drum band tuh juga menjadi daya tarik masyarakat juga itu. Karena kita drum bandnya sudah sampai ke nasional itu. Sudah sampai ke nasional, Pak? Iya, sampai lomba ke Jakarta itu ya pada tahun, kalau nggak salah tahun 2017 apa itu, kita pernah berangkatkan tim kita untuk lomba di Jakarta. Kemudian ada pramuka ya, kalau pramuka kan memang ekskul wajib di sekolah, pasti semua sekolah ada pramuka. Cuma kita pramuka di sini kita lebih menekankan kepada karakter anak ya, supaya anak itu ketika ikut pramuka itu betul-betul memiliki rasa tanggung jawab, disiplin gitu ya. Dan kita sering mengikuti momen-momen kompetisi ya, lomba-lomba untuk anak-anak, sehingga ini yang menjadi daya tarik anak-anak itu untuk ikut ekskul itu tidak hanya cuma berlatih saja, tapi ada semangat motivasi bahwa ketika dia berlatih dengan giat akan ada lomba nih di sana di sini gitu ya, sehingga mereka semangat juga gitu ya. Artinya kita punya kesempatan itu terjadi ketika sebelum pandemi gitu ya. Sekali lagi-lagi lagi-lagi. Nah, tapi ya artinya kan ini sebagai wadah anak-anak untuk berkreasi ya. Kemarin juga walaupun masa pandemi kita masih sering mengikutkan anak-anak kita dalam lomba-lomba online ya. Iya betul, walaupun karena kan zamannya digital nih kan, lomba itu banyak yang online juga. Terakhir kemarin kita mengikuti lomba online tuh lomba baca puisi, bukan lomba baca bercerita
storytelling ya, storytelling ya. Tingkat kabupaten, dan ini hasilnya lagi kita tunggu. Mudah-mudahan ada hasil yang terbaik gitu kan. Nah, kalau tidak salah waktu itu pernah ada ikut lomba ini ya, ngevlog Pak ya. Oh iya, nah ya sampai betul. Sampai ke tingkat apa itu Pak? Tingkat nasional gitu. Tingkat nasional. Iya, betul. Jadi yang mengadakan lomba vlog itu Kementerian Agama pusat ya, Kementerian Agama Republik Indonesia di bidang Pendis ya, madrasah. Jadi kita ikut lomba plot, satu kita perwakilan kita, dan ternyata memang yang mengikuti lomba plot itu 1000-an lebih pesertanya. Itu kan karena tingkat nasional Mas Bagus. Nah akhirnya diambil 30 besar, dan ternyata kaget juga kita masuk 30 besar itu gitu nasional gitu kan, dari sekian ribu video plot dari kawan-kawan senusantara. Saya rasa bagus-bagus gitu ya, tapi ternyata kita masuk nominasi dan masuk 30 besar. Dan gitu. Yang dari Lampung yang masuk nasional ada? Cuma kita. Cuma dari Min kita ya. Min. Kebetulan dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah waktu lomba plot tuh min 1 pesawakan aja yang masuk 30 besar gitu. Ya. Nah kalau misalkan pemirsa di rumah nih pingin ngelihat aktivitas atau yang vlog tadi yang dibuat oleh Min, ada YouTube-nya nggak Pak? Min ada YouTube-nya. Pokoknya dicari aja min satu pesawakan, nanti gitu ada plot min 1 pesawakan ada gitu kan. Kegiatan-kegiatan yang lain juga kita share di YouTube juga gitu. Nah itu yang ekskul tadi ya, bagi dua saya sebutkan. Masih ada lagi itu, ada taekwondo ya. Ada taekwondo juga. Taekwondo kita juga udah tingkat nasional nih anak-anak sudah kita. Sampai ke nasional. Nah terakhir kemarin yang kejuaraan tingkat provinsi yang kita dapat 4 emas, 3 perak dan 11 perunggu di awal bulan Agustus. Awal bulan Agustus kemarin anak-anak kita atlet-atlet kita taekwondo ikut kejuaraan. Dan taekwondo ini juga di tahun 2000 sudah kepemimpinan saya ya, 2020 itu ikut ikut kejuaraan nasional Piala Menpora ya, dan dapat perak waktu itu di pusat, di tingkat nasional dapat perak. Luar biasa. Artinya memang tenaga pengajarnya pun tidak sembarangan. Iya, yang pasti pelatihnya juga luar biasa gitu. Oke Pak Firman, sementara baru 3 ini. Baru 3. Baru 3 silakan. Iya, kita lanjut ya. Masih banyak. Ada lagi yang keempat ini ya hampir sama dengan taekwondo, namanya karate ya. Karate juga kita ada ekskul karate, juga sudah pernah ikut kejuaraan nasional dan pernah jadi juara nasional juga ya. Waktu itu di Yogyakarta Piala Hamengkubuwono Cup ya, dapat medali perunggu kalau nggak salah gitu kan. Sudah hebat luar biasa gitu ya, dapat medali perunggu. Nah selain karate ada juga kita ekskul kesenian, ekskul olahraga ya kayak futsal, badminton gitu. Kemudian juga ada ekskul tahfiz dan tilawah ya. Ini juga program wajibnya Pak Kakanwil. Kalau di tahun ajaran ini kita masuk ke mulok gitu Pak. Kita naikkan statusnya dari ekskul jadi mulok untuk yang tahfiz, karena memang sebagai programnya Pak Kakanwil kita harus support terus gitu ya. Betul. Apalagi ini program yang sangat bagus untuk mencetak hafiz-hafidzoh dan apalagi ada tambahan tilawah ya untuk mencari bibit-bibit qori dan qori'ah. Nah, jadi kita sebagai media untuk menggali potensi anak-anak kita itu kita adakan mulok tahfiz tadi gitu. Nah kemudian ada lagi ekskul itu di bidang kesehatan ya, dokter cilik ya, binaan dari UKS gitu. Nah sebelum pandemi semua itu jalan semua. Cuman karena masa pandemi ini jadi ada pembatasan kegiatan. Yang tetap jalan dan eksis itu adalah taekwondo ya, tahfiz dan tilawah tetap jalan gitu. Kalau untuk tahfiz sendiri udah berapa kali wisuda Pak? Kita di min 1 pesawakan kemarin sudah 3 kali wisuda. 3 kali wisuda. Nah terakhir kita sudah mempersiapkan wisuda keempat di awal tahun 2020. Sudah kita agendakan di bulan Mei pada saat itu sebelum COVID ya melanda. Begitu udah persiapan, karena kita jadwalnya Mei 2020, pada saat itu kan Maret 2020 kita dapat serangan virus COVID ya. Akhirnya wisuda keempat tuh kita cancel gitu seperti itu. Jadi luar biasa ya, sudah banyak prestasi yang diraih bahkan sampai tingkat nasional. Gitu, enggak cuma satu bidang, ada beberapa bidang. Iya, termasuk di bidang akademiknya juga. Mas Bagus. Nah, apalagi kan lagi ngetren yang kita hadapi itu KSM ya. KSM ya, kompetensi sains madrasah ini yang paling bergengsi ya di Kementerian Agama.
siswa kita alhamdulillah tahun ini di kabupaten kemarin juara 1 matematika terintegrasi sama juara 1 IPA terintegrasi gitu ya. Dan insya Allah besok hari Senin kan untuk ke tingkat provinsi ya. Kalau di provinsi nanti juara lagi ke nasional. Mudah-mudahan. Mohon doanya lah kepada semua pemirsa ya. Doanya buat anak-anak kita yang melaju ke tingkat provinsi ini semoga bisa menghasilkan yang terbaik dan bisa lolos ke tingkat nasional tentu. Amin. Kita doakan bersama. Tadi sudah banyak diceritakan sekali tentang profil, kemudian prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa-siswanya. Nah, ini sekarang kita bicara kendala nih Pak ya. Iya betul. Yang dididik di MIN ini kan dari rata-rata usia paling tua di kelas 6 tuh berapa Pak? 13 tahun ada. 13. Oh ya kata-kata 12 tahun. Ya. Kan menanamkan kendala tersendiri gitu betul. Dari cara metode mendidiknya gitu. Ada nggak sih sesuatu yang membuat para guru itu atau mungkin dari kepala madrasah sendiri itu yang waduh ini harusnya menggunakan metode seperti ini agar anak tuh nggak takut, nggak bosen gitu. Selama ini seperti apa Pak? Ya betul ya. Jadi memang itu Mas Bagus ya, seninya mendidik anak-anak SD itu memang luar biasa ya. Kendala menghadapi anak-anak, bisa dikatakan anak-anak yang masih imut-imut lah. Apalagi yang kelas 1 ya. Kelas 1 itu kan kadang sampai kalau kita tatap muka normal tuh sampai 3 bulan pertama itu ada yang ditungguin orang tuanya gitu ya. Bahkan menangis itu biasa ya. Tapi ya untungnya guru-guru kita ini kan memang pengalaman ya. Memang backgroundnya dari pendidikan SD gitu kan. Artinya dalam menghadapi kondisi anak-anak itu guru kita memang berbagai cara yang mereka lakukan, karena posisi kita itu bukan hanya sebagai guru ya sebenarnya, tapi sebagai orang tua, apalagi kayak anak-anak kelas 1, kelas 2 gitu ya, yang masih butuh pelayanan khusus lah ya, namanya masih anak-anak. Nah tapi memang banyak sekali gitu ya kendala yang kita hadapi dari namanya anak-anak. Ketika kita sampaikan, nah nggak boleh seperti ini, tapi masih ada gitu ya yang memang ya bisa dikatakan anak-anak itu kurang nurut lah gitu kan ya. Tapi ya dengan terus kita berupaya ya, artinya memang tugas guru itu hanya berusaha gitu ya, terkait dengan hasil kan ya serahkan ke yang atas itu bahasanya gitu ya. Tapi ya alhamdulillah guru kita yang senior itu memang sudah pengalaman gitu ya dalam menghadapi siswa-siswi yang masih kelas 1, 2, kelas 3 gitu kan. Ada yang memang kelas 1 itu kalau dia tidak dari TK kan kadang nulis saja belum bisa gitu kan, membaca aja belum lancar. Itulah tugas guru kita untuk mendidik anak-anak itu dari yang nggak bisa jadi bisa gitu. Jadi yang tadinya tidak paham jadi paham gitu kan. Artinya memang peranan besar guru itu bukan hanya sebagai pendidik seperti yang saya katakan tadi, tapi lebih kepada pelakuan kita sebagai orang tua bagi anak-anak di sekolah ya gitu, yang menjadi tempat curhatan gitu ya. Karena sebenarnya memang idealnya guru itu ya tempat curhat anak-anak gitu kan, bukan sebagai sebatas hanya pentransferan ilmu saja. Apalagi memang kita ini tadi yang didengung-dengungkan di awal ya, kalau MIN 1 Pesawaran itu kan kita sudah mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak nih. Madrasah ramah anak itu kan dalam konsep ramah anak itu Mas Bagus. Jadi kita dalam memberikan pelayanan itu kan tanpa diskriminasi. Nah, kita tidak boleh melakukan diskriminasi kepada anak-anak. Kemudian kita juga harus memberikan pelayanan yang memang dunianya anak-anak ya, tanpa memberikan hukuman yang bisa membuat down mental anak-anak gitu kan. Itu kan sebenarnya esensi dari ramah anak itu seperti itu. Nah, ketika kita sudah mendeklarasikan madrasah kita dalam madrasah ramah anak, ini akan lebih memperkuat dan lebih membuat semangat kawan-kawan tuh untuk memberikan pelayanan mendidik dan mengayomi anak-anak kita itu dengan ramah gitu ya, dengan penuh kasih sayang gitu. Walaupun semua ini masih proses, namanya masih awal. Nah jadi memang mendidik anak-anak itu bukan berarti tanpa kendala. Pasti ada ya kendala itu, tapi bagaimana kita bisa menyikapi hal itu sehingga menjadi solusi bersama untuk memecahkan masalah-masalah. Nah terkadang memang ada perilaku anak yang kawan-kawan guru kurang pas itu ya untuk menanganinya.
maka kita kadang memanggil psikolog gitu. Kita kerjasama dengan psikolog untuk membantu dari segi psikologinya gitu kan, karena memang ada ranah-ranah tertentu yang guru kita belum bisa untuk memecahkan masalah psikologi secara khusus gitu ya, maka kita kerjasama dengan para psikolog yang ada di Kedondong untuk bisa membantu kami gitu ya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Seperti itu Mas Seperti Bagus. itu ya. Iya, memang saya sendiri paling salut memang dengan guru-guru yang ada di tingkat dasar. Iya, Pak, betul. karena luar biasa gitu. Aku sabar nih. Kan iya, saya sendiri mengakui Pak, saya dulu kan basicnya guru. Iya, Saya honor 5 tahun di SMK gitu. Setelah dari SMK kebetulan keterima di negeri di tingkat sanawiyah, SMP, dari ya. tingkat atas ke sanawiyah. Aduh, Betul. harus ngadepin kelas 7 yang apa ya, tingkat bullyingnya masih besar Pak. Betul, Kalau di usia-usia itu panggil-panggilan nama bapak gitu. Iya, iya, biasa Apalagi anak-anak ini itu ya. ada di tingkat yang lebih bawah lagi. Saya agak membayangkan kalau saya sendiri mungkin udah nggak sabar iya. saya Pak. Jadi kalau sudah apa namanya ledek-ledekan lah Iya. bahasanya ya, nyebutin nama orang tua itu udah biasa ya. Anak-anak itu kadang dari hal sepele seperti itu ujung-ujungnya terjadi bentrok fisik gitu ya, nggak sengaja sebenarnya. Tapi dari situlah kita ada koordinator bidang kesiswaan ya menangani itu, karena memang di SD itu tidak ada guru khusus BK ya. Oh, nggak ada Pak ya? Tidak ada, karena memang guru BK itu handle oleh guru kelasnya. Karena guru kelas itu merangkap guru BK kan kalau di SD. Tapi dibantu juga dengan waka atau koordinator bidang kesiswaan untuk hal-hal tertentu yang guru kelasnya tidak mampu menangani, dibantu oleh koordinator bidang kesiswaan. Kalau ke bidang kesiswaan juga tidak bisa menangani karena tadi yang saya sebutkan ada mungkin ranah kita tidak sampai ke sana, maka kita panggil psikolog seperti itu, Mas Bagus. Baik. Nah, ini tadi sudah sedikit masuk ke poin dari obrolan kita nih Pak ya, mengenai sekolah ramah anak. Anak ya, sekolah ramah anak atau madrasah ramah anak. Betul. Sebetulnya konsep dari sekolah ramah anak itu seperti apa sih? Ya, jadi sebenarnya gini ya, apa namanya, kalau saya baca dan saya pelajari dari konsep sekolah ramah anak tuh, secara praktek ya sebenarnya kita sudah melaksanakan itu jauh sebelum kita mengenal konsep ramah anak. Artinya beberapa konsep ramah anak itu sudah kita lakukan, seperti misalnya salah satu konsepnya menyambut anak ketika datang dengan salaman, dengan senyum gitu kan ya. Nah, itu sudah kita lakukan. Kemudian memisahkan tempat buang air putra dengan putri sudah kita lakukan. Artinya hak-hak anak itu dalam konsep ramah anak itu kan ada 4 hak anak ya. Hak pelindungan, hak tumbuh kembang gitu ya, hak menyampaikan pendapat. Itu sudah kita kasih ruang sebenarnya itu ya. Artinya ketika ada konsep ramah anak, kita mengenal ramah anak ini kayaknya pas banget gitu kan ya. Memang dalam pendidikan Islam itu kan menanamkan akhlakul karimah ya, menanamkan perilaku ataupun pembiasaan yang baik. Nah, jadi makanya kemarin ketika awalnya kita ikut webinar masalah BIMTEK sekolah ramah anak itu, wah ini bagus sekali konsep ini gitu kan, sesuai banget dengan jati diri madrasah di bawah naungan Kementerian Agama yang notabene-nya kita mengajarkan ilmu agama yang lebih dominan. Ya sesuai dengan konsep sekolah ramah anak itu. Nah, jadi kenapa enggak kita tekuni gitu kan konsep-konsep itu, dan akhirnya kita coba untuk koordinasi dengan kawan-kawan di madrasah. Mereka juga sepakat untuk lebih mendalami terhadap konsep ramah anak, dan akhirnya kita komitmen ya, pada saat itu komitmen dari tim pendidiknya untuk menjadikan Min 1 Pesawaran itu sebagai sekolah atau madrasah ramah anak gitu. Nah, akhirnya dalam perjalanannya pada saat itu saya cerita sedikit ini. Jadi, tapi sebelumnya itu kalau agak ngeganggu dilepas aja nggak apa-apa Pak? Iya. Atau dikencengin? Oh gitu ya. Iya, ini ganggu banget kayaknya. Atau kebiahnya dilepas. Tanpa itu kayaknya bisa ya. Bisa tanpa itu nggak apa-apa. Itu hanya untuk monitor aja. Iya betul. Jadi saya cerita sedikit nih. Dokumentasinya ada di sini sih Mas Bagus. Oh, di bawah Pak? Bawa dokumentasi. Boleh ke Bapak diperlihatkan Pak. Gitu. Nah, jadi setiap kegiatan terkait dengan ramah anak kita dokumentasikan gitu ya. Nah, ini dari awal kita di bulan Desember 2020 kita sudah mengikuti kegiatan BIMTEK.
walaupun saat itu secara virtual ya, virtual. Kemudian dari pemateri itu menantang nih, gimana min satu musyawarah bisa nggak bikin apa namanya RTL, rencana tindak lanjut. Akhirnya kita buat tim. Pada saat itu kita membuat sebuah rancangan tindak lanjut, rencana tindak lanjut terkait dengan SRA ini. Nah, kebetulan pada saat itu tahun 2020 itu kita memang sudah di SK-kan pula. Jadi bahasanya gayung bersambut ya dari Kepala Kantor Kementerian Agama bahwa Min 1 Pesawaran itu salah satu madrasah yang ditunjuk sebagai madrasah ramah anak di Kabupaten Pesawaran. Nah, ini pas banget gitu kan. Nah, artinya ketika SK itu sudah keluar dari Bapak Kepala, waktu itu Kepala Kantor, akhirnya tekad kita semakin kuat, kita sama-sama dengan kawan-kawan untuk mempelajari terus dengan konsep ramah anak ini. Jadi sebenarnya Mas Bagus ya, saya menyampaikan sedikit dengan sekolah ramah anak. Intinya adalah dalam sekolah ramah anak itu atau madrasah ramah anak itu bagaimana kita bisa memberikan pelayanan penuh kepada anak-anak itu untuk menunjang proses tumbuh kembang mereka supaya lebih optimal tanpa diskriminasi. Nah, artinya tanpa diskriminasi itu kita tidak boleh membeda-bedakan antara siswa satu dengan siswa lain, walaupun dia latar belakangnya dari manapun latar belakangnya, latar belakang mereka atau dari manapun apa namanya suku, ras dan golongan mereka, kita tidak boleh membeda-bedakan dalam proses pendidikan. Memang itu kan konsep pendidikan yang sebenarnya kan memang seperti itu gitu kan. Artinya memang ketika anak itu dari keluarga manapun, kalau sudah masuk ke MIN itu kita memberikan pelayanan sepenuhnya kepada mereka. Jangan sampai karena anaknya, mohon maaf, misalnya dari anak yang kurang mampu atau anak yang kurang cepat tangkap, lalu kita pinggirkan gitu kan, kita kesampingkan, itu kan nggak boleh gitu kan dalam sekolah ramah anak. Kemudian yang lebih terkesan kawan-kawan itu dengan konsep ramah anak ini, kita di situ yang selama ini ya paradigma kawan-kawan guru itu kalau anak melakukan kesalahan itu kan selalu diberi hukuman. Gitu kan ya, dia terlambat diberi hukuman gitu kan, dia tidak mengerjakan PR diberikan hukuman gitu ya. Ternyata dalam sekolah ramah anak itu tidak diperkenankan. Termasuk misalkan hukuman yang mendidik, misalkan membersihkan toilet gitu ya. Nah itu sebenarnya itu nggak ada korelasinya terhadap kesalahan anak. Makanya ketika sekolah ramah anak itu sebenarnya lebih mengeksploitasi kesalahan anak itu, sebabnya itu apa gitu loh. Kita kemarin kita mengkaji itu. Ketika misalnya contoh Mas Bagus, anak telat gitu ya. Anak telat itu sering kita temui ya kasus anak telat. Padahal kan ketelatan anak itu belum tentu murni 100% karena diri dia. Bisa jadi dia telat itu kena ada peran orang dewasa di situ. Misal orang tuanya lupa membangunkannya lebih awal, atau tukang ojeknya lupa menjemput, abodemennya kesiangan, atau misalnya kempes bannya atau betus bannya dan sebagainya. Artinya kan ada faktor-faktor, dan ketika kita memberikan hukuman misalnya mengut sampah atau membersihkan toilet, ada nggak korelasinya gitu kan antara ketelatan dia dengan itu. Walaupun sebenarnya mendidik, tapi kan artinya proses mendidik itu kan banyak cara, bukan hanya sekedar memberikan hukuman gitu kan. Nah artinya penanganan itulah dari sekolah ramah anak itu yang harus kita sikapi, bukan semuanya itu lewat hukuman, bukan hanya semata itu gitu. Artinya komunikasi yang lebih intens supaya anak ini lebih berani untuk mengungkapkan pendapat, kemudian lebih percaya diri gitu ya. Artinya konsep sekolah ramah anak itu seperti itu, sehingga anak itu tidak dikebiri bahasanya ya, tidak didiskriminasikan dengan kebijakan guru. Karena kalau dia, coba bayangkan bagaimana tertekannya emosional dia ketika kita beri hukuman, misalnya kena telat 5 menit kita suruh lari lapangan ditonton oleh kawan-kawannya gitu kan. Itu kan menjadi pengalaman yang tidak baik dalam masa hidup dia nanti ke depannya. Dia akan bercerita, dulu saya di sekolah di situ dihukum berlari lapangan sekian kali misalnya ya, dilihat kawan-kawan. Itu kan menimbulkan rasa dia kurang percaya dirinya, akhirnya menimbulkan dia minder gitu kan. Nah kita dalam sekolah ramah anak itu menghindari itu. Jadi bagaimana kita bisa memberikan solusi-solusi yang pas gitu ya, ketika anak itu melakukan kesalahan, sebenarnya kita gali dulu kesalahannya tuh sumbernya dari mana gitu. Kalau misalkan masih terulang lagi seperti itu,
terulang terus. Terulang terus. Jadi kan komunikasi dengan orang tuanya. Karena faktor apa ini gitu kan orang tuanya juga. Makanya dalam sekolah ramah anak itu sebenarnya pemahaman mendidik anak itu bukan hanya tugas guru. Betul. Orang tua pun harus dilibatkan di situ. Maka salah satu program sekolah ramah anak itu kita ada namanya parenting ya. Dan kita sudah melaksanakan parenting ini selama 2 kali kalau nggak salah ya, selama pandemi ini sudah 2 kali sejak kita mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak. Di situ orang tua kita beri pemahaman sepenuhnya bahwa ya tugas anak ini ya, anak dalam sekolah ini bukan hanya tugas guru gitu kan, tapi bagaimana orang tua bisa memberikan itu. Nah kemudian ada lagi satu konsep di madrasah ramah anak itu, selama ini kita kalau buat tata tertib gitu ya Mas Bagus ya, selalu tata tertib itu yang kita kasih poin apanya Mas Bagus? Biasanya kalau buat tata tertib kalau memberikan poin pelanggaran biasanya dilarang. Ya. Kalau anak melakukan pelanggaran pasti dikasih poin ya. Sampai dikumpulin poinnya sampai berapa misalnya kan. Kalau sampai 100 dikeluarin gitu ya. Itu ya. Selama ini seperti itu Pak ya. Nah, ya selama ini kan seperti itu. Padahal dalam konsep sekolah ramah anak itu kenapa enggak sih kita yang ngasih poin itu kebaikannya gitu ya. Nah itu ya, misal nih ada anak itu yang rajin buang sampahnya di kotak sampah gitu ya, jarang kan kita kasih penghargaan gitu ya, jarang sekali kan kita kasih poin penghargaan gitu ya. Ada pula anak yang suka bantu gurunya bawain buku gitu kan, itu kan jiwa dia untuk menolong ya, tumbuh gitu kan. Nah selama ini kan kita mengesampingkan itu kan, yang kita kasih poin itu selalu tidak mengerjakan PR, pulang lebih cepat atau dia terlambat gitu kan ya. Nah, betul Pak. Nah artinya paradigma inilah di sekolah ramah anak itu kita gali supaya anak itu lebih nyaman dan menyenangkan di sekolah itu. Ketika dia sudah tetap kita ada skor poin kebaikan namanya. Ketika dia sudah mencapai 50 sampai atau 100 poin, kita kasih reward gitu. Di dalam konsep sekolah ramah anak kita itu seperti itu. Karena ini belum berjalan efektif tatap mukanya gitu kan, maka belum bisa kita laksanakan sepenuhnya. Tapi ke depan kalau memang tatap muka itu sudah normal, ini yang akan kita lakukan. Sehingga nanti setiap hari Senin saat apel ya, saat upacara, kita umumin nih yang minggu ini yang dapat poin kebaikannya sekian gitu kan, kasih reward apa gitu ya, sehingga memotivasi anak untuk selalu melakukan kebaikan. Walaupun di situ ada sebuah motivasi dalam diri anak untuk mendapatkan reward ya, tapi paling tidak kan ketika itu ada unsur paksaan, ketika sudah terpaksa nanti kan akan terbiasa. Seperti itu Mas Bagus ya. Nah, artinya dalam tanda kutip nih Pak ya. Pandemi ini ya kita ambil hikmahnya dari mini ini bisa mengkaji terlebih dahulu nih. Iya betul. Untuk mempersiapkan konsep-konsep ramah, mempraktekkan nanti ya untuk konsep ramah anaknya ya. Iya betul sekali. Tadi yang menarik tadi ada poin ketika ya anak tadi sudah melakukan berulang-ulang, digali dari keluarganya. Betul. Jangan-jangan misalkan nih anak telat terus, jangan-jangan memang orang tuanya nggak pernah bangunin pagi nih. Iya betul. Nah kalau udah berkali-kali terus gimana gitu ya. Ini ada peranan psikolog. Nah jadi memang sekolah ramah anak itu sebenarnya dalam membentuk watak anak itu bukan kita ini nggak kerja sendiri loh bahasanya. Betul. Madrasah itu nggak kerja sendiri, itu banyak instansi, banyak stockholder yang bisa kita ajak bersama-sama gitu ya. Salah satunya ada lembaga psikolog di Kedondong tuh kita ajak, yuk bantu kami nih ketika kami mengalami kendala anak seperti kata Mas Bagus, nanti kan psikolog yang akan menangani gitu seperti apa gitu kan, sehingga anak ini apa sih yang nggak bisa berubah gitu kan ya, ketika memang kita panggil orang tuanya, panggil anaknya untuk memberikan pemahaman, insya Allah kan lama-lama berubah gitu kan ya, walaupun belum pernah kita praktekkan karena tatap mukanya kan belum normal gitu. Tapi antisipasi itu sudah kita lakukan. Dan ada keuntungannya Mas Bagus sekolah ramah anak ini. Kita sudah merasakan nih ya. Nah jadi kita sekolah ramah anak ini di Min 1 Pesawaran kita sudah melakukan MOU ya, kerjasama dengan instansi atau dinas-dinas, salah satunya dinas Dukcapil ya, kependudukan catatan sipil ya yang di Kabupaten Pesawaran. Nah di situ kita dapat pelayanan yang serba mudah dan gratis ya.
terhadap perangkat dokumen anak-anak kita. Untuk kepengurusan apa itu? Iya, kepengurusan dokumen siswa-siswa kita. Salah satunya yang belum punya akte, kita bisa buatin akte lewat Dukcapil. Ya? KIA. Nah, sekarang ini kan di bawah 17 tahun ya. Peraturan kita kan ada kartu identitas anak ya, KIA itu. Nah, dalam pembuatan KIA kemarin kita ada 700-an siswa kita, karena kan ada sebagian yang sudah ada, jadi kurang lebih ada 700-an kita urus ke Dukcapil itu tanpa biaya spesek pun ya, 0 rupiah bahasanya, dan alhamdulillah sudah jadi semua itu, tinggal kita distribusikan lagi. Udah kita ambil itu karena dari sekolah ramah anak ini gitu, kita bawa SK, kita kerjasama dengan Dukcapil, apa nih yang bisa dibantu nih gitu kan ya, mereka bilang nih KIA nih kita siapkan untuk, walaupun sudah tugas mereka, cuman kan kalau kita kolektif tentunya lebih mudah gitu kan, artinya lebih mudah, dan alhamdulillah KIA anak-anak kita itu sudah ada semua ya, dari sekian ratus itu hanya beberapa lagi yang lagi proses gitu. Iya, mendengar konsep sekolah ramah anak, kalau saya membayangkan kalau ini bisa sampai terjadi, luar biasa indahnya sekolah itu, betul, luar biasa nyamannya, penuh dengan keramahan. Namun tentu kan kesana pasti banyak tantangan. Iya, dan itu memang pengalaman dari ini ya, dari pemateri nasional itu, fasilitator nasional itu memang ya kalau setahun 2 tahun memang belum merasakan efeknya ya. Paling tidak itu 5 tahun dulu. Ketika dia komitmen dan istiqomah dengan konsep SRA-nya, akan kelihatan 4-5 tahun yang akan datang. Berarti dengan konsep ramah anak mulai sekarang harus stop dong kekerasan terhadap anak. Iya, betul. Apalagi di sekolah ada undang-undangnya loh, undang-undang perlindungan anak gitu kan. Nah, ini kemarin kan baru ada berita yang mengkhawatirkan Pak, kalau mungkin Pak Firman tahu, yang di mana, Goa Sulawesi kalau nggak salah. Oh iya, yang seorang anak jadi korban orang tuanya yang pesugihan, yang betul ya betul itu luar biasa berita itu ya. Nah inilah ya, artinya kan dari perilaku orang dewasa tadi yang mengakibatkan korbannya adalah anak-anak gitu kan. Makanya kita sering komunikasi dengan P3A ya, Dinas P3A Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena kita memang sekolah ramah anak kan koordinasinya dengan Dinas P3A. Itu banyak sekali memang info-info terhadap perilaku-perilaku yang tidak baik terhadap anak gitu ya. Nah, makanya dengan adanya sekolah ramah anak ini atau madrasah ramah anak ini, kita menghindari itu. Paling tidak mengurangi terhadap hal-hal yang bisa membuat mental anak-anak bisa down gitu ya. Apalagi jangan sampai mengalami kekerasan. Betul, apalagi sampai kekerasan fisik ya. Nah, ini karena itu akan mengakibatkan trauma yang panjang dan berdampaknya kepada sekian tahun yang akan datang terhadap diri anak itu, dan memori dia akan teringat terus itu. Ketika dia mengalami kekerasan di masa kanak-kanaknya atau masa anak-anaknya, maka dia akan terkenang terus gitu. Bahkan bisa memungkinkan ketika dia dewasa dia akan melakukan hal yang sama terhadap anak-anak. Nah, itu dia yang nantinya dia akan melakukan itu dengan anak yang lain gitu. Gitu. Kayak kemarin di Jambi juga ada beritanya juga kemarin di Jambi ya. Yang seorang anak dimarahin bapaknya, kemudian dilempar ke sungai yang menjadi habitat buaya gitu. Jadi makanan buaya ya. Luar biasa. Itu tega sekali ya. Mudah-mudahan Pak, kami doakan juga, kami support juga agar Min1 Pesawaran betul-betul bisa menerapkan konsep sekolah ramah anak. Kita ini sudah deklarasi Mas Bagus. Kemarin bulan Februari ya, di tahun ini kan kita mengadakan BIMTEK ya, itu ada dokumentasinya. BIMTEK secara offline langsung dibuka oleh Pak Kepala Kantor Kementerian Agama pada bulan Februari, paling belakang kalau nggak salah dokumennya. Itu langsung diisi dari Bojonegoro, dari Jawa Timur. Fasilitatornya yang nasional yang kemarin ngisi webinar kita juga kan. Bu ini Bu Bekti sama Pak Azhari. Ini boleh saya perlihatkan ke boleh. Nah, itu kegiatan-kegiatan kita untuk BIMTEK. Waktu itu kita melakukan BIMTEK. Nah, kemarin kita dapat rekomendasi dari Dinas P3A untuk mengikuti penilaian sekolah ramah anak di tahun paling cepat 2022 awal. Kita sudah melakukan penilaian sekolah ramah anak dari Dinas P3A. Gitu Pak. Gitu Pak. Ya mudah-mudahan bisa jadi percontohan juga Pak ya. Amin. Harapannya seperti itu. Kita bisa jadi rujukan gitu ya buat kawan-kawan juga, walaupun kita masih tatih-tatih ya. Namanya memang konsep ini mungkin masih baru bagi kita. Ya, apalagi secara prakteknya belum berjalan. Karena masih pandemi betul sekali gitu.
Oke, Pak Firman, mungkin ada lagi yang lain yang perlu disampaikan Pak sebelum kita tutup podcast kita hari ini. Ya, saya sih berharap ya Mas Bagus ya, apa namanya, terkait dengan tatap muka ya. Kita berharap semua supaya tatap muka itu tetap berjalan secara normal lah ya, secepat mungkin bisa berjalan dengan normal, sehingga memang apa yang kita sudah konsepkan ya, termasuk sekolah ramah anak tadi ataupun program-program madrasah kita tuh bisa berjalan gitu ya. Karena memang kita sangat menyadari sekali dengan pandemi ini banyak sekali program kerja kita yang tertunda. Dan yang berjalan pun tidak maksimal gitu ya, karena memang kondisinya seperti ini. Ya kita berdoalah semoga COVID-nya tetap hilang. Terus bukan terus ya, hilang gitu ya. Kalau bisa segera hilang gitu lah, segera berakhir gitu lah gitu. Ya, saya bayangkan yang baru masuk SD kemudian setahun kena COVID belum tatap muka sama sekali gitu. Kalau kemarin kita ya sempat pendampingan sebelum keluar surat edaran gitu ya, walaupun seminggu sekali. Karena itu tadi, terutama yang kelas 1 ya. Baru masuk, yang mana wali gurunya, yang mana wali kelasnya belum tahu. Nah, kawannya aja yang mana gitu ya. Apalagi yang belum bisa baca. Yang belum bisa baca gitu kan, maka luar biasa. Kalau dia udah tingkat SMP, sanawiyah atau aliyah mungkin ya artinya sudah pernah pengalaman belajar di tingkat sebelumnya ya. Kalau kelas 1 kan ya namanya pengalamannya di PAUD atau TK itu pun kalau dia dari TK kan. Betul. Tapi kan belajar di TK kan banyak fly-nya kan, bermainnya gitu. Capaian selama Pak Firman ada di Min 1 Pesawaran ya. Khususnya gitu, karena kan selama 3 tahun ini Pak ya. Apa sih capaian yang sudah didapatkan secara ya personalnya Pak Firman atau secara institusi di Min 1 Pesawarannya? Baik, saya kan tadi baru 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun ya. Jadi Mas Bagus, pengalaman saya jadi kepala itu di bulan-bulan pertama itu saya ditantang akreditasi waktu itu. Langsung saya dilantik Februari, jadwal akreditasi itu bulan Mei. Jadi 3 bulan pertama saya harus mempersiapkan akreditasi, di mana sebelumnya Min itu akreditasinya kan memang A. Ya, artinya kan saya harus mempertahankan akreditasi A itu kan. Tapi ya alhamdulillahnya saya memang dari guru situ, jadi sudah tahu seluk-beluknya perjalanan di Min itu ya, kita mempersiapkan itu, dan alhamdulillah akreditasi kita waktu itu tetap saya pertahankan jadi A itu gitu. Itu prestasi yang luar biasa ya bagi lembaga. Selain itu yang sudah kita lakukan, kita menyelamatkan aset Kementerian Agama. Apa itu? Jadi ceritanya kita punya 2 lokasi. Min itu punya 2 lokasi. Jadi lokasi yang keduanya itu dulu punya Yayasan Al-Madani sebagai cikal bakal dari MAN Negeri 1 Pesawaran, sama punya Yayasan Fajrunuha sebagai cikal bakal MTSN 1 Pesawaran. Pada waktu itu tidak terurus lah ya, terbengkalai. Nah, sementara kita kurang lokal pada saat itu. Nah, karena memang saya mengawal kepemimpinan sebelumnya terhadap pemakaian gedung itu. Nah, pada saat pemimpinan saya itu tanah itu belum ada surat. Tidak ada surat sertifikasi tanah, sertifikat tanah pun tidak ada. Nah, jadi saya mengurus tanah itu di kampus 2 itu, dari tanah hibah bahasanya ya, sampai saya urus menjadi tanah kepemilikan Kementerian Agama dalam bentuk sertifikat pada saat itu. Alhamdulillah sudah tersimpan di sini sertifikatnya yang aslinya. 2 sertifikat itu yang bisa menyelamatkan aset bahasanya ya, aset Kementerian Agama yang memang tadinya kan Yayasan ya Al-Madani sama Fajrunuha, tapi sudah diambil alih dan menjadi milik Kementerian Agama yang dipakai oleh Min 1 Pesawaran, yang sekarang menjadi kampus 2-nya, yang sedang dibangun gedung SBSN 2 lantai untuk kelas itu. Wow. Insya Allah bulan November ya gedung itu jadi lah, insya Allah. Mudah-mudahan Januari udah bisa dipakai. Ya, amin. Itu ya capaian luar biasa dari Pak Firman ya. Iya. Secara personal ataupun secara institusi. Kita, terus betul. Mimpi kedepannya Pak, apa sih mimpi dari Pak Firman sebagai sebenarnya kepala? Saya itu kepingin untuk tahun 2022 itu saya berharap, saya punya rencana untuk bangun anjung baca, karena memang di Min belum ada anjung baca sama panggung pentas seni ya, yang khusus untuk anak-anak untuk
eksplorasi lah terhadap minat bakatnya, kita siapkan panggung, itu sudah ada tempatnya, sudah saya desain gitu ya, tinggal nanti eksekusi di tahun 2022. Mudah-mudahan tidak ada halangan, dan ke depan saya berharap Min 1 Pesawaran ini bisa lebih maju lagi ya, menjadi tadi betul menjadi rujukan sekolah ramah anak, kemudian menjadi setara dengan madrasah-madrasah tingkat nasional, bukan lagi tingkat provinsi tapi tingkat nasional gitu, dengan prestasi-prestasi baik siswanya ataupun gurunya tentunya. Iya, mudah-mudahan mimpinya tercapai, Pak. Amin. Ya. Baik, terima kasih, obrolan kita nggak terasa udah hampir berapa? Udah mau 1 jam belum? Nanti banyak dekat aja deh. Gak apa-apa, Pak. Nggak begidul aja itu ngobrolnya. Ya, terima kasih Pak Firman atas kehadirannya siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Pak Firman bisa menjadi inspirasi juga untuk amin, orang lain. Mudah-mudahan ya. Nanti kapan ada waktu main ke Min 1 Pesawaran ya, Mas. Bagus ya. Bismillah. Bisa. Kita ambil video gitu dari atas. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Firman. Iya, sama-sama Mas Bagus ya. Baik pemirsa, sahabat religi kantor Kementerian Agama, demikian episode podcast kali ini. Dan tunggu episode-episode selanjutnya yang tentunya dengan bintang tamu yang lebih menarik lagi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.